Nasib memilukan yang dialami keluarga Kurdi terus berlanjut. Ia hidup di rumah yang kondisinya kumuh dan banjir ketika hujan tiba. Bangunan reot yang dihuni oleh Kurdi 75 tahun dengan anak perempuan dan mantunya yang lagi memiliki seorang cucu masih balita begitu sengsara. Mereka harus tidur di tempat tinggal yang tak layak, berupa panggung terbuat dari bambu. Kerap kali binatang seperti ular, kodok masuk ke rumah saat banjir tiba. Bangunan reot itu berdiri di Desa Ketangguhan, Kecamatan Ketangguhan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berbantai di sepuluh kambang Allah, dan di langgeng akan Allah, dan berkaya panjang umur Allah, dan di ampuni segala dosa Allah, ya Allah, amin. Ya Allah, dan berkah ya Allah, amin. Dan ini semua ya Allah, amin ya Allah. Saya anggota DPR RI dari Dapil 9 Jawa Tengah, Brebes, Tegal, dan Kabupaten Tegal ingin mengajak pemirsa TV Parlemen untuk melihat langsung keadaan dapil saya, permasalahan, dan lain-lain. Mari kita saksikan perjalanan saya beserta tim TV Parlemen mengunjungi Dapil 9 Jawa Tengah, khususnya Brebes. Paramita Widya Kusuma adalah anggota DPR RI Komisi 7 yang merupakan putri sulung dari pasangan Indra Kusuma dan Mariatun. Ayahnya, Indra Kusuma, adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes. Sedangkan ibunya Mariatun merupakan Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Mengikuti jejak sang ayah, Paramita juga terjun ke dunia politik. Meski masih muda, kedekatan dengan warga bawaannya untuk selalu siaga setiap saat menerima berbagai masalah dan keluhan. Bahkan Mita sebagai anggota DPR RI Komisi 7 dianggap wonge dewek oleh warga. Ia pun dijadikan tumpuan ketika mereka dalam kesulitan. Tidak peduli, itu termasuk ranah kerja di komisinya. Ya biasanya sih kalau saya ke dapil, masyarakat pasti mengeluh, pasti itu nomor satu ya Mbak. Semua orang itu menganggap itu DPR itu bisa semua, semuanya bisa diwujudkan oleh anggota DPR RI. Begitu. Saya stres juga begitu jadi anggota DPR. Jadi ya udah, yang saya bisa saya lakukan sebaik-baiknya. Tak hanya mengundang simpati dari khalayak umum, anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Paramita Widya Kusuma Dapil Jawa Tengah 9 ini juga memberikan bantuan rehab rumah tak layak huni atau RTLH. Dengan menyalurkan bantuan uang sebesar 30 juta rupiah dari kantong pribadinya. Bantuan tersebut untuk membeli material bangunan dan menambah biaya rehab bantuan yang diberikan sebagai wujud kepedulian sosial dirinya untuk keluarga Kurdi. Keluarga Kurdi lebih dari 3 tahun, tepatnya sejak tahun 2017, berinisiatif membuat gubuk panggung menggunakan kayu dan bambu. Gubuk itu digunakan sebagai tempat tidur untuk semua penghuni rumah karena lantai rumah selalu terendam banjir. Tadinya saya hanya berpikir
apa betul begitu? Apa betul tanah kelahiran saya Brebes ini masih banyak orang yang tidak memiliki rumah yang sangat-sangat menurut saya itu bukan rumah begitu. Itu tuh kayak, mohon maaf, ini udah seperti kandang ayam, kandang kambing yang menurut saya ini nggak layak untuk buat tidur gitu. Pertama kali saya melihat rumah ini ada di media sosial Facebook. Ternyata memang keadaannya juga cukup parah dan memang langsung saya putuskan untuk secepatnya untuk membantu dan secepatnya untuk dibangun. Lantainya nggak layak, terus kalau habis banjir pasti ada binatang kayak ular, itu pasti datang Pak. Begitu. Hanya ini satu lagi, banjir terus, nggak tahu naik, kena spontanitas yang besar. Dari itu pun pas ada banjir bandang, ketinggian sekalian. Bapak Kurdi. Ya, batur. Ini lanang ya, batur. Oh, iya. Maaf ya, Bu, buka masker ya, Pak. Maaf. Biar menikmati lah, rumah kayak dia Pak. Keadaannya begini. Saya diperintahkan untuk melihat kondisi rumah Bapak, kehidupan Bapak. Bu Haja Paramita Widya Kusuma akan membantu rehab, renovasi rumah Bapak supaya layak huni. Terima kasih Pak Udin telah datang mengunjungi kami sedang sarapan. Makanya atas perhatian Bumita dan tim Bumita saya sangat berterima kasih sekali atas kesediaan untuk keluarga kami. Ternyata memang keadaannya itu betul-betul sangat memprihatinkan. Sampai saya itu dalam batin saya itu menangis. Ini bagaimana orang bisa tidur tanpa kasur, tanpa bantal, terus banyak sarang laba-laba gitu ya, sarang laba-laba. Terus menurut saya ini yang mereka simpan itu bukan barang yang berharga, tapi mereka jadikan itu barang berharga. Jadi seperti kayak kamarnya itu menurut saya banyak sampah atau apa gitu, tapi mereka itu bisa ya, maksudnya bisa tidur di yang seperti itu. Dari situ saya mulai berpikir saya harus membantu orang-orang yang ada di dapil saya untuk mendapatkan rumah yang layak. Yang jelas kalau memang layak untuk dibantu, ya pasti kami akan bantu. Tidak memandang siapa, agama, suku, ras, atau mungkin warna partai. Anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Paramita Widya Kusuma, selain memberikan bantuan bedah rumah, ia juga terus berjuang untuk meningkatkan taraf hidup bagi warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dengan menyalurkan bantuan aspirasinya sebagai wakil rakyat berupa rehab rumah sebanyak 100 unit rumah tak layak huni atau RTLH. Mita juga menyalurkan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk membantu anak-anak yang kurang mampu dalam rangka meningkatkan IPM Kabupaten Brebes yang tergolong masih rendah di Jawa Tengah. Dan selain itu saya biasanya memberikan juga bantuan
pendidikan untuk membantu para anak-anak kita yang putus sekolah. Selain di pendidikan, saya juga membantu di bidang pertanian. Jadi memang Kabupaten Brebes itu penyumbang bawang terbesar di tingkat nasional begitu. Mbak Mita tuh nggak berubah. Beliau dulu SD di sini, orang tuanya pedagang eceran minyak tanah. Mbak Mita pun sering ikut di pasar. Sampai sekarang pun beliau jadi DPR RI atau DPR pusat itu ya sama, karakter Mita ya kayak gitu. Ya dia kalau ada masalah sosial lingkungan yang menurut dia kurang pas, ya dia akan mencoba bagaimanapun caranya untuk membantu apapun. Saya mengadakan vaksin gratis untuk dapil saya di Kecamatan Tanjung. Ini tentunya untuk membantu pemerintah mempercepat penanganan COVID-19. Dengan vaksin gratis ini, mudah-mudahan masyarakat Brebes semakin sehat dan juga terhindar dari virus COVID-19. Dan saya juga memberikan bantuan sembako. Program bantuan bedah rumah yang disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pembangunan Baru Rumah Swadaya atau BSPS PBRS oleh Satker Penyedia Rumah Swadaya Kementerian PUPR sebanyak 100 rumah huni. Paramita juga sangat berharap bagi warga yang tinggal di sekitar rumah yang mendapatkan bantuan ini dapat bergotong royong membantu pembangunan rumah milik Kurdi agar dapat segera diperbaiki sehingga keluarga Kurdi cepat menempati rumah yang layak terhindar dari banjir. Paramita Kusuma juga memberikan bantuan sumur bor. Bantuan ini merupakan program pemerintah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan air bersih, khususnya saat musim kemarau. Ya terus terang air di sini kan sering macet nih Mas. Artinya macet ketika musim kemarau, cenderung warga itu kekeringan sumbernya. Berterima kasih sekali kepada Ibu Paramita karena sudah membantu saya beserta warga saya atas persoalan kekeringan air, sehingga adanya sumur bor ini alhamdulillah warga ini merasa terbantu. Dan kedua, harapannya Ibu Paramita juga tidak hanya ini ya, artinya seperti kesejahteraan baik warga yang miskin, rumah-rumah yang belum layak kan masih ada di saya, juga berharap beliau bisa lebih perhatian. Artinya sudah perhatian tapi ada pelebaran, perluasan gitu. Keharuan pun tak terbendung ketika melihat bangunan yang begitu kokohnya telah berdiri. Puji syukur Atun dan suaminya atas anugerah ini. Dan tangis pun meledak. Anak-anak jadi tidur nyenyak. Untung kita udah bantu sama Ibu Paramita. Allah, terima kasih telah memberikan hidayah pada keluarga kami. Kemarin saya juga bersama tim turun ke sana dan alhamdulillah progresnya sudah mungkin 80% sudah terbangun. Dan saya ada juga yang 100% Mbak. Dan itu saya amazing banget loh, saya melihat,
dari mulai yang pakai geribik begitu, itu udah betul-betul bangunan kokoh yang bagus kayak gitu. Saya nggak menyangka akan bisa uang segitu bisa menjadikan rumah sangat bagus dan nyaman. Dan itu kepuasan tersendiri saya sebagai anggota DPR RI bisa berbuat seperti itu untuk masyarakat, itu kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Makasih banyak Mita. Manfaat ya Mbak. Amin, amin Bu. Syukur banget Bu, Ibu di sini Bu.